para karyawan dan juga jajaran direksi Zenius sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pertama-tama saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan pidato mengenai keputusan jajaran direksi dan juga manajemen dalam menyikapi masa depan perusahaan di tengah masa pandemi ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang telah kita bangun semenjak kita merintis Zenius untuk pertama kali. Suatu kebanggaan bagi saya selaku bagian dari jajaran direksi untuk bekerja bersama kalian keluarga besar Zenius dan mampu memberikan kontribusi besar bagi negara dan juga bagi masyarakat. Startup yang kita rintis bersama, yang kita besarkan bersama, dan juga yang telah kita rawat bersama sejauh ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi para generasi muda yang membutuhkan akses materi pembelajaran yang komprehensif yang dapat membantu mereka untuk meraih target yang ingin mereka capai, entah untuk keperluan pembelajaran semata ataupun untuk mencapai perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan. Dan tentunya apa yang kita kembangkan selama bertahun-tahun kebelakang merupakan sebuah loncatan besar bagi kemajuan pendidikan di negara kita, Indonesia tercinta. Dan tentunya Zenius hadir di dalamnya hingga berkembang menjadi platform yang memungkinkan kita untuk membantu para generasi muda di bidang pendidikan untuk menjadi pribadi yang lebih unggul dan memiliki daya saing sehingga mereka dapat menjadi suatu aset yang bisa mereka manfaatkan dan tentunya mereka sendiri bisa pakai itu untuk memajukan bangsa Indonesia. Tentunya kita bersama boleh berbangga ketika di masa depan nanti para generasi muda dapat bersaing secara global dan tentunya mampu menjadi pionir pergerakan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun semenjak pandemi melanda dunia, termasuk juga Indonesia di awal tahun 2020, perusahaan yang telah kita bangun bersama telah memasuki masa-masa sulit. Tidak stabilan ekonomi dunia dan juga ketakutan masyarakat terhadap pandemi berimbas pada terhambatnya operasional bisnis perusahaan dan juga menimbulkan perubahan dari sisi lingkungan sosial masyarakat. Di sisi lain, perkembangan startup di berbagai bidang yang semakin pesat menjadikan tingkat persaingan meningkat ke tingkatan yang baru dan berimbas pada perebutan pasar di masyarakat menjadi semakin kompetitif. Tentunya hal yang saya sebutkan sebelumnya memberikan dampak yang signifikan pada kemampuan perusahaan dalam segi finansial dan juga dalam hal menghasilkan dan menerapkan inovasi pada Zenius. Di sisi lain, hal yang telah saya sebutkan sebelumnya juga mengindikasikan perubahan tren dan juga perubahan permintaan pasar secara keseluruhan di masa mendatang. Di tahun 2022 ini, jajaran direksi termasuk juga manajemen telah berupaya untuk mengkaji sejumlah langkah strategis yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk terus mengupayakan operasional perusahaan agar dapat tetap berjalan dengan semestinya meski masih terdampak pandemi. Mulai dari perbaikan pelayanan dalam dan di luar aplikasi, pengembangan inovasi belajar yang semakin komprehensif, melakukan kerjasama untuk iklan dan endorse di berbagai media sosial, dan masih banyak langkah strategis yang telah kita lakukan bersama. Namun, hal yang perlu kita sesali, langkah yang telah kita kaji dan telah kita lakukan selama ini belum dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan selama ini. Perubahan tren pasar dan turunnya permintaan dari sisi konsumen merupakan aspek yang tidak bisa kita hindari sebagai dampak dari mewabahnya pandemi, sehingga membuat ruang gerak kita dalam berinovasi
dan memberikan pelayanan serta melakukan operasional menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, saya termasuk juga jajaran direksi dan juga manajemen telah membuat langkah yang cukup sulit, dan hal ini sudah kita kaji dan evaluasi secara mendalam dan dengan berbagai pertimbangan yang cukup matang. Kami memutuskan untuk melakukan pemutusan hak kerja kepada 200 karyawan Zenius. Keputusan besar dan sulit ini kita ambil dengan penuh kehati-hatian dan telah melewati persetujuan segenap direksi dan juga manajemen. Karyawan yang masuk pada daftar pemutusan hak kerja akan kami pastikan hak-haknya akan tetap kami penuhi dengan baik. Tak sampai di situ, perusahaan juga akan memastikan karyawan yang terdampak pemutusan hak kerja akan mendapatkan referensi dari perusahaan untuk dapat tetap bekerja di tempat lain sesuai dengan bakat dan kemampuan secara individu, sehingga mereka dapat tetap produktif di luar sana. Demikian pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Saya mewakili jajaran direksi mohon maaf sebesar-besarnya atas keputusan yang kami keluarkan di masa sulit ini. Saya mewakili jajaran direksi dan manajemen berharap yang terbaik bagi kalian ketika sudah tidak bersama kami lagi. Kiranya Tuhan memberkati segala langkah yang akan kalian jalani ke depannya. Terima kasih telah mendengarkan pidato putusan kami pada hari ini. Sekian, selamat malam.